Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Manhuan Nganjuk Famous Channel, Students Corner. Active, creative, innovative, and productive. The best feature. First of all, let us praise to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to join this agenda. Creative students for the best future. Secondly, may peace be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the right ways of life. Well, I'm Brilliant Najwa, the host of famous channel Students Corner. I would like to say many thanks to all of you who have joined, participated, and shared together in this channel. Okay, welcome to Center Media of Manhuan Nganjuk. Thank you. By the way, what is your complete name and how I can call you? I am Ibu Tutut Guntari. You can call me Bu Tutut or Miss Tutut. I am interested in discussing about education, about literature, and about language. Alright, my complete name is Brilliant Najwa Camelia Moza, so you can call me Wawa. I'm sorry for the next discussion. We use Bahasa Indonesia. The audience not only students but people in general. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Gen Z ya Bu ya. Iya. Jenengan sebagai yang berminat di dunia pendidikan, apa yang Ibu pahami tentang macam-macam dari generasi? Pastinya kan sebelum ada Gen Z itu kan ada yang lainnya. Itu apa saja yang Ibu ketahui? Iya. Kalau menurut Badan Pusat Statistik itu orang-orang yang lahir tahun 1946 sampai 1965 itu generasi baby boomers, karena perang berakhir, perlu sumber daya manusia banyak, akhirnya kelahiran waktu itu tidak dibatasi, jadi namanya generasi baby boomers. Kemudian tahun 65 sampai dengan 80 itu generasi X. Ternyata saya termasuk generasi X ini. Kelahiran 1971 saya. Kemudian tahun 81 sampai dengan 96 generasi Y atau milenial, dan tepat anak saya yang kedua 1997, makanya saya hafal, sampai dengan 2013 itu generasi Z, dan setelahnya post generasi Z Alpha mungkin Mbak ya. Iya, benar. Iya. Dari macam-macam generasi yang Ibu sebutkan tadi, kalau kan kita kan berada di zaman generasi Z Bu ya, kayak saya ini. Nah, itu apa yang Ibu ketahui tentang generasi Z? Gen Z. Gen Z itu sangat dekat dengan gadget yang saya ketahui. Kemudian sangat dekat dengan aplikasi-aplikasi, menyelesaikan masalah dengan aplikasi, bahkan making money juga dari aplikasi. Kemudian generasi Z ini dia cenderung untuk belajarnya tidak dari buku tetapi dari gadget. Itu yang saya ketahui tentang generasi Z. Benar Bu. Gen Z itu benar-benar dekat sekali sama yang namanya gadget, apalagi kan sekarang teknologi kan benar-benar canggih Bu ya. Bahkan membuat novel saya juga terheran-heran, ternyata melalui AI juga bisa. Kemudian pada saat saya membutuhkan
PPT tentang pengajaran, mereka hanya dalam waktu yang sangat singkat sudah bisa menggunakan Canva. Sedangkan saya generasi X ini masih harus tidak bisa secepat mereka. Jadi belajarnya masih berjam-jam, mereka sudah dengan mudahnya 5 menit selesai gitu. Bener Bu, kan saya sebagai Gen Z itu mengakui bahwasannya sekarang tuh benar-benar dipermudah dengan yang namanya teknologi. Jadi kalau bikin PPT atau apa tinggal AI, Canva ada, bahkan yang template pun tinggal memasukkan materi udah jadi. Kalau menurut Ibu, hal apa yang bikin Ibu terkesan sama Gen Z? Saya terkesan yaitu tadi, dia bisa menyelesaikan tugas-tugas terutama para pelajar itu hanya dengan seakan-akan informasi itu di dekat jari-jari mereka. Jadi tinggal pencet, klik ini, klik itu, masalah selesai. Kan Ibu sebagai generasi X Bu ya? Iya. Yang telah melihat beberapa macam generasi ke bawah. Apakah Ibu melihat perbedaan yang signifikan dari generasi milenial dengan Gen Z? Kalau milenial dengan Gen Z tidak terlalu signifikan. Milenial pun sudah mengenal teknologi, sudah mengenal gadget, tetapi untuk yang generasi sebelumnya ini masih melakukan aktivitas-aktivitas menarik di luar gadget. Tidak kecanduan game online, mereka masih punya aktivitas mengikuti komunitas-komunitas semacam itu. Tetapi kalau generasi Z ini sudah tidak bisa lepas dari gadget, saya pikir. Ya, saya ngakuin hal itu. bener banget. Kalau tadi Ibu kan menyebutkan hal yang bikin Ibu terkesan kan karena kemudahan mereka dalam mengotak-ngatik gadget Bu ya, teknologi. Iya. Kalau yang bikin Ibu terkejut dari Gen Z itu sendiri itu apa? Generasi Z itu generasi yang memang digadang-gadang sebagai sumber daya manusia emas nanti di tahun 2030. Jadi yang membuat saya terkejut sama dengan yang membuat saya kaget, ya mereka bisa dengan mudah beradaptasi dengan teknologi itu tanpa ada kesulitan-kesulitan. Begitu buka aplikasi, misalnya saya ini juga kadang-kadang membutuhkan aplikasi yang saya gunakan untuk keperluan kerja. Itu kalau sudah minta tolong generasi Z itu seakan-akan segala hal itu sangat mudah untuk dilakukan. Dari yang menurut saya baca, Gen Z itu persaingannya bukan bersama orang lain, tapi Gen Z itu persaingannya dengan teknologi digital, Bu. Iya, benar. Nantinya juga banyak pekerjaan yang harus di-delete, digantikan oleh teknologi, dan mereka juga harus bisa survive dengan menggunakan keterampilan-keterampilan mereka. Dari yang Ibu katakan itu tadi, bagaimana Gen Z itu bisa tercipta? Menurut Ibu sendiri gimana? Menurut saya generasi Z itu bisa tercipta itu karena generasi sebelumnya itu terlalu memanjakan dia. Apa-apa tidak dilatih untuk mandiri, tetapi dibantu. Saya dulu terlalu sulit untuk melakukan ini. Coba anakku jangan sampai sesulit saya bantu, jadi diberi kemudahan-kemudahan sehingga tercipta generasi baru. Selain itu perkembangan teknologi juga menciptakan generasi Z dengan teknologi yang semakin cepat, yang dulunya
foto studio itu masih ada Mbak, zaman saya itu foto studio. Kalau sekarang ini mereka sudah kolaps ya, banyak yang tutup karena sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian generasi Z ini juga menurut saya benar-benar membuat seakan-akan peradaban ini larinya kemana sih gitu. Seperti saya kan Gen Z Bu ya. Terus yang ini ada Kak Raffi, ada Kak Salsa sebagai Gen Z. Dan apa yang ini Bu sampaikan kepada para Gen Z ini Bu, sebagai yang yang hidup dekat sekali dengan teknologi digital, yang kata Ibu kayak nggak bisa lepas dari gadget gitu. Iya, yang bisa saya sampaikan satu, membaca itu sangat penting. Membaca buku-buku bermutu, buku-buku ilmiah, membaca jurnal ilmiah itu sangat penting supaya generasi Z tidak hanya terampil dari jari-jari saja, tetapi juga brain ini juga bisa terisi dengan hal-hal yang berbau ilmiah. Jadi generasi Z harus banyak membaca dan harus suka membaca. Keterampilan yang dibutuhkan generasi Z itu ada beberapa, diantaranya literasi. Kalau literasi digital sudah dilakukan, tinggal adaptasi terhadap teknologi sudah tidak diragukan, tinggal membaca ini. Jadi pengetahuan, fleksibilitas kognitif, harus berpikir kritis. Ini ada hal seperti ini, seharusnya solusinya begini, jadi harus bisa juga jadi bagian dari solusi kalau ada permasalahan-permasalahan di sekitar. Kemudian harus mampu untuk menguasai problem solving, cara mengatasi masalah. Kalau misalnya dibully, cara mengatasinya seperti apa? Harus benar-benar fokus pada tujuannya, tidak terpengaruh dengan yang tidak penting. Jadi melakukan hal-hal yang penting-penting, yang tidak penting-penting dikurangi. Kemudian networking itu juga sangat penting untuk generasi Z. Jangan sampai Mbak Wawa dan mas-masnya yang ada di sini ini jangan sampai putus komunikasi. Networking itu sangat penting, nanti di dunia kerja akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan kepada generasi Z. Berarti ada networking, ada untuk memperluas literasi, Iya, ada yang namanya problem solving ya Bu ya, benar. Self improvement juga. Self improvement. Ya, harus terus mengembangkan diri, explore dirinya. Saya ini passion saya di mana sih? Oh, saya kalau dengan ini kok kurang tertarik, digali terus hal-hal baru apa yang menarik. Itu penting untuk self improvement gitu. Kan tadi Ibu mengatakan ya bahwasannya dengan salah satunya itu literasi. Ya. Sebagai Indonesia yang termasuk negara literasinya rendah, hobi membacanya rendah, itu saran apa yang Ibu bisa sampaikan supaya meningkatkan para Gen Z ini dalam hal literasi membaca? Sebenarnya digitalisasi itu sangat penting. Meskipun banyak buku-buku, sebenarnya misalnya buku cerita, kita kan bisa mendapatkan pengalaman itu tidak hanya dari pengalaman hidup. Pengalaman baca itu juga sangat penting. Jadi dengan membaca itu orang itu kan akan bisa mendapatkan pengetahuan. Jadi penulis itu pasti punya sesuatu yang ditransfer ke pembacanya. Misalnya Mbak Wawa nggak pernah ke UGM, nggak pernah ke kampus yang rindang, yang bagus, yang indah. Ternyata setelah membaca cerita fiksi baru tahu ternyata UGM itu sangat rindang, sangat indah, sangat bagus. Nah, dari membaca itu kita bisa dapat pengalaman hidup dari orang lain. Jadi supaya generasi Z ini membacanya kuat, ya diberi motivasi, kemudian hal-hal yang
sekiranya bisa didigitalisasi dengan off on itu ya dimasukkan saja. Misalnya buku sejarah bisa dibuat digitalisasi dengan tampilan-tampilan yang indah sehingga generasi Z ini bisa mengenal. Misalnya makanan khas Nganjuk, makanan khas Nganjuk itu apa saja bisa difilmkan. Seperti di Korea itu kita melihat drakor bisa tahu kebudayaannya, kita bisa tahu musiknya, kita bisa tahu makanan khasnya sampai ramen itu jadi makanan yang digandrungi anak-anak generasi Z sekarang kan. Iya, benar. Itu karena digitalisasi di sana sangat bagus sehingga bisa dikenal. Jadi perlu juga untuk pemerintah, kemudian instansi, departemen-departemen itu mengubah hal-hal yang bisa dilakukan dengan dibuat digitalisasi itu. Jadi mengikuti perkembangan zaman Bu ya, Iya, sebagai iya, generasi yang harus, iya. dekat dengan teknologi, jadi harus digitalisasi. Iya. Sebelum kita di penghujung acara, mungkin ada buku yang bisa Ibu rekomendasikan kepada para Gen Z, Bu, apa? Yang sekiranya bisa meningkatkan literasi. Iya. Ada karya Albert Camus, CAMMUS, tulisannya ya, Albert Camus. Di situ ada banyak prinsip-prinsip hidup yang tidak hanya bisa diterapkan di masa-masa dulu, tetapi di sepanjang zaman bisa diterapkan. Ada banyak prinsip hidup di sana. Albert Camus itu selain menulis esai, dia juga menulis banyak karya fiksi, dan semua karya-karyanya itu pikiran dia embedded ada di dalam karyanya itu, karya sastranya. Kemudian yang paling saya ingat itu The Myth of Sisyphus, mitos Sisyphus. Itu hidup itu seakan-akan kan bangun pagi, beraktivitas, sore mandi, tidur, besok bangun lagi, seakan-akan terjebak dalam rutinitas. Nah, di dalam The Myth of Sisyphus itu, Sisyphus dihukum oleh dewa untuk menggelindingkan batu dari atas gunung, kemudian mendorong lagi ke atas. Begitu terus kehidupannya, menggelindingkan batu, mendorong ke atas. Tetapi yang perlu diingat di sini, Sisyphus happy. Jadi dalam hidup, meskipun terjebak rutinitas, harus selalu tersenyum. Bagaimana cara membuat diri kita happy? Tombol happiness itu ada di diri kita. Tinggal pencet tombol happiness, tidak boleh sedih lama-lama. Sedih itu bolehnya hanya 3 menit. Setelah itu harus mulai happy lagi. Itu buku-bukunya sangat banyak. Terus buku Pramudia Anantatur itu juga sangat banyak. Ya, saya tahu, suka. Kemudian karyanya Budi Dharma itu juga sangat menginspirasi saya, dan masih banyak lagi Mbak untuk buku-buku itu. Pokoknya tadi yang Ibu rekomendasikan itu dari Albert Camus, Bu ya? Iya. The Myth of Sisyphus. Kemudian seluruh karyanya baik esai maupun fiktif itu semuanya ada pemikiran-pemikiran Albert Camus yang prinsip hidupnya tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh zaman, terus bisa diterapkan. Untuk yang tadi Ibu bilang kita sedih itu cukup 3 menit, sisanya kita harus mencet tombol kebahagiaan diri kita sendiri. Itu saya setuju Bu, karena kalau misalnya kita dalam keadaan sedih itu suasana sekitar itu mempengaruhi. Rugi sendiri. Iya. Kitanya juga kesusahan, orang lain juga bisa jadi merasakan kesusahan kita yang seharusnya mereka tuh nggak ngerasain gitu kan Bu ya. Jadi Man 1 Nganjuk lagi buka pendaftaran. Nah, di sini Man 1 Nganjuk itu punya beberapa program, termasuk Madrasah Adiwiyata, madrasah berbasis pondok pesantren, dan MA plus keterampilan. Jadi keterampilannya itu ada keterampilan kecantikan, tata busana,
terus ada desain komunikasi visual, ada tata boga, dan tahfidz. Jadi, bagi yang ingin mendaftarkan diri, kalian silahkan cek di website MAN 1 Nganjuk. I think it is really great materials and inspired some viewers. Unfortunately, we have to end our agenda. I really thank for your coming. Nice to meet you. Nice to meet you too. And for the audience, thank you so much for watching this channel. See you next time.